Oke teman-teman Ngayal, kembali lagi di Room Ngayal. Gue konten dengan tema berhala atau budaya. Nah, kenapa gue bikin konten ini? Karena kan hal yang paling krusial atau dosa yang paling besar adalah menduakan Tuhan. Itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lain. Dikarenakan ini adalah episode Ramadan, nah, hari terakhir bulan Ramadan tahun 2025, gue ngambil tema itu, berhala atau budaya. Ya, singkat cerita sejarahnya ya tentang berhala ya. Berhala pertama yang disembah manusia adalah Wat, Suwa, Yahud, Yakub, dan Nazar. Mereka adalah para ulama yang hidup pada zaman antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Karena mereka adalah ulama yang dihormati pada zaman itu, sehingga akhirnya dibuatlah sebuah patung mereka, sehingga akhirnya dari waktu ke waktu patung-patung tersebut dianggap sakral dan akhirnya disembah. Kalau gua mempunyai pandangan bahwa berhala itu adalah segala sesuatu maupun benda maupun alam maupun yang dibuat oleh manusia maupun manusianya itu sendiri bisa dijadikan berhala jika orang di sekitarnya menyembahnya. Kalau gue memandang berhala itu dengan budaya itu berbeda ya. Kalau budaya adalah suatu peninggalan yang memang bersejarah yang ada dalam peradaban manusia pada zaman sebelumnya. Makanya akhirnya dikatakan budaya karena menjadi simbol dalam suatu suku, dalam suatu ras, dalam suatu daerah. Simbol-simbol tersebut maupun benda maupun apapun dijadikan simbol di dalam suatu daerah. Jadi berbeda dengan berhala. Kalau berhala itu menurut gua segala sesuatu yang dipuja, yang diyakini, dan bahkan akhirnya disembah. Dan penyembahannya itu bisa dikatakan meyakini benda tersebut adalah suatu Tuhan, ataupun benda tersebut diyakini mempunyai energi, sehingga energi tersebut diyakini dapat membantu kehidupan manusia. Walaupun mereka tidak mengatakan itu adalah suatu Tuhan ya, akan tetapi karena meyakini bahwa benda tersebut dapat mempengaruhi hidupnya, juga dapat menjadi ketergantungan manusia kepada suatu benda tersebut. Jadi jika dia ingin melakukan apapun, jika dia ingin berdoa apapun, ya mungkin mendapatkan rezeki dan segala macam ya, dia selalu meminta kepada benda tersebut. Dia selalu berharap bantuan dari benda tersebut. Makanya bisa dikatakan bahwa orang tersebut menduakan Tuhan atau musyrik ya. Tetapi jika keris itu sebagai suatu simbol budaya dan tidak ada penyembahan di situ, walaupun itu mungkin ada energi dalam keris tersebut, tapi orang-orang yang ada di daerah tersebut yang menciptakan keris tersebut sebagai alat keamanan pada saat zamannya, sebagai senjatanya dalam mempertahankan keamanan dalam suatu lingkungannya, itu tidak bisa dikategorikan bahwa itu adalah berhala. Begitu juga dengan benda-benda lainnya, entah itu batu cincin, entah itu bangunan prasejarah. Jika itu diyakini sebagai simbol dalam suatu daerah, tidak dapat dikategorikan sebagai berhala. Akan tetapi jika manusia meyakinkan figur seorang manusia atau seorang pemimpinnya dalam suatu kaumnya, dan dia memujanya, dan bahkan bisa jadi setelah orang tersebut, pemimpin tersebut meninggal, kuburannya pun dipuja-puja,
bahkan seringkali meminta doa kepada kuburan-kuburan. Nah, itu bisa dikategorikan bahwa orang-orang tersebut menyembah berhala, menyembah makam kuburan sebagai bentuk pujaan-pujaannya, sebagai bentuk pengharapan-pengharapannya. Dan itu lebih berbahaya menurut saya. Itu berbahaya dan malah dapat merubah hati manusia yang awalnya murni memuja dan berharap pada satu yang esa, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa dalam hal kehidupannya, tapi dia duakan, bahkan melupakan esensi Tuhan yang sebenarnya. Ya, gue sering lah melihat langsung, mendengar langsung, bahkan dari media sosial pun melihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita yang seharusnya kita berziarah ke makam sebagai bentuk mengingat kita kepada hal kematian, sehingga kita lebih dekat lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi disalahartikan, bahkan malah disalahgunakan, sehingga menjadi bentuk ritual-ritual khusus, meminta sesuatu yang aneh-aneh, bahkan mengharapkan sesuatu yang aneh-aneh. Jika sudah datang ke tempat tersebut, ke makam tersebut, dia merasakan bahwa hidupnya menjadi lebih baik, rezekinya menjadi lebih baik, bahkan sampai ke hal-hal yang percintaan pun, ingin mendapatkan jodoh, datang ke makam tersebut, dan lain sebagainya. Dan biasanya mereka bisa berkelompok-kelompok tuh mengadakan ziarah-ziarah ke makam-makam tersebut. Sebetulnya hal itu bisa menjadi positif jika kita menghormati kepada orang yang memang alim, yang meninggal dan dimakamkan di suatu tempat pemakaman. Kita menghormati, kita memberikan doa-doa kepada mereka. Tetapi kita hanya sebatas mendoakan, sebatas mengingat kita, supaya kita mengingat kematian, bahwa hidup kita di dunia ini sementara, dan kita akhirnya bisa lebih religius lagi, bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, dan keimanan kita lebih kokoh lagi dikarenakan kita berziarah ke makam tersebut. Bukan malah menjadi hal yang negatif, kita mengharapkan macam-macam di sana. Dan itu banyak gue dengar bahwa wah, kita harus ke sana supaya masalah hidup kita nanti jadi lebih baik lagi. Jika gue punya masalah lah, pasti gue disarankan untuk datang ke makam ini yuk, datang ke makam itu yuk. Nah, gue memang nggak pernah melakukan hal itu ya, karena menurut gue bahwa katakanlah itu sebagai bentuk manifestasi atau sebagai bentuk penghargaan kita ya dari Tuhan ya, bahwa kita sudah menghormati orang alim, kita datang ke tempat pemakaman tersebut, sehingga Tuhan akhirnya memberikan kita rezeki dikarenakan kita mengingat orang tersebut yang baik, yang orang itu termasuk orang-orang yang dicintai Tuhan. Nah, Tuhan senang karena kita datang ke makam tersebut, kita mendoakan orang alim yang meninggal, akhirnya Tuhan senang, dan kesulitan-kesulitan kita akhirnya Tuhan berikan jalan. Nah, biasanya manusia itu tidak menyadari bahwa pada saat mereka datang ke makam tersebut, pada saat mereka mendoakan ulama yang meninggal di makam tersebut, sebetulnya Tuhan yang memberikan, atau Tuhan karena senang ada umatnya yang dicintai, dikunjungi oleh manusia-manusia, oleh orang-orang di sekitarnya yang menghormati makam tersebut, yang menghormati orang tersebut, bukan makam ya, sorry ya, yang menghormati orang tersebut. Nah, tetapi manusia itu lalai dan hilap, akhirnya malah mendoakan Tuhan dan malah mengesampingkan Tuhan, bahwa apa yang hasil dari dia ziarah tersebut, sehingga masalah kesulitan dalam hidup dia itu teratasi, bahkan rezekinya mungkin menjadi lancar, dan akhirnya otaknya dan hatinya tertuju kepada makam tersebut. Akhirnya mereka berpikir bahwa gara-gara datang ke makam itu, gua menjadi lebih baik lagi. Gara-gara gua datang ke makam itu, rezeki gua berlimpah. Gara-gara gua datang ke makam itu, gua punya jodoh dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal itulah yang menjadi hal-hal kemusyrikan. Hal-hal seperti itulah yang menjadi kita sebetulnya sudah menyembah berhala, menyembah makam,
dan mengharapkan segala sesuatu buat hidup kita dari makam tersebut. Jadi bukan berarti misalkan gue punya keris di rumah karena peninggalan kakek gue dan lain sebagainya, gue punya tombak di rumah peninggalan kakek gue sebagainya, walaupun memang ternyata tidak ada gitu kan. Misalkan seperti itu, karena kakek gue juga sebenarnya punya tombak dan lain sebagainya, tetapi benda-benda tersebut disimpan oleh saudara-saudara gue yang lain. Nah, tetapi kami itu tidak memuja alat-alat tersebut. Kita menghormati bahwa itu adalah sebagai peninggalan pada saat kakek kita, pada saat orang-orang tua kita sebelumnya, mungkin pada zaman berperang, mereka menggunakan alat tersebut untuk mempertahankan dirinya, untuk membela bangsanya, supaya penjajah dapat tersingkirkan dari negara ini. Bukan sebagai bentuk bahwa itu adalah berhala, bukan. Dan keris pun juga sama. Keris itu sebagai bentuk budayanya, sebagai simbol bahwa di negara kita mempunyai senjata seperti ini, sebagai senjata memperjuangkan rakyatnya sebelum merdeka, mempertahankan dan membela tanah airnya. Di negara-negara lain pun sama, mempunyai senjata masing-masing. Di negara Arab dulu mempunyai pedang, dan dulu zaman Nabi ada namanya pedang Sayyidina Ali dan segala macam. Itu adalah simbol sebagai alat mempertahankan diri. Dan mereka pada zaman tersebut pun tidak menyembah pedang tersebut, tidak. Cuma menghormati bahwa pedang tersebut yang dibawa oleh orang yang benar-benar alim, orang hebat yang membela bangsanya, membela agamanya dengan pedang tersebut. Jadi jangan disalahartikan budaya dengan hal-hal yang berbau dengan kemistikan juga. Jangan disalahartikan bahwa budaya dengan hal-hal yang akhirnya menjadi orang menyembah berhala dan lain sebagainya. Bisa mungkin ada oknum-oknum tertentu ya, tetapi mayoritas yang gue tahu, dan gue pun juga tidak meyakini benda-benda budaya peninggalan keluarga gue sebagai bentuk ritual. Yang gue yakini adalah, dan gue hormati, sebagai bentuk peninggalan sejarah, bahwa benda-benda itulah yang dulu ada membantu perjuangan orang-orang tua gue, orang-orang tua kita semua, leluhur-leluhur kita, membuat alat-alat itu untuk membela daerahnya, untuk membela bangsanya. Jadi jika ada orang lain, ada oknum ya, yang mengatakan bahwa si A mempunyai benda-benda ini, membuat patung ini segala macam, itu berarti musyrik, menyembah berhala, mau mengkafirkan suatu daerahnya. Jangan seperti itu, jangan. Itu adalah simbol bentuk budaya yang kita bentuk sebagai budaya negara kita, sebagai budaya daerah kita. Jangan menghakimi segala sesuatu dengan hal-hal yang negatif sebelum mengetahui dan sebelum melihat langsung bahwa memang yang dikerjakan adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu bisa apapun sebetulnya, menggantungkan hidup kita semuanya pada sesuatu benda. Misalkan gue pergi kemana-mana, mau keluar rumah, ketinggalan handphone, gue balik lagi ngambil handphone untuk alat komunikasi. Nah, jika alat-alat komunikasi ini menjadi suatu hal pengharapan buat hidup gue secara penuh, gue pun juga bisa dikatakan gue meyakini dan mendekati bahwa gue menduakan keyakinan gue juga gitu, karena karena dimanapun gue berada, gue harus ada handphone di samping gue. Tetapi kan pada hal ini hati gue, pola pikir gue bertujuan bahwa gue mempunyai handphone, dan gue pun dimana gue berada, gue selalu membawa handphone untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang dekat dengan gue, untuk berkomunikasi dengan hal-hal yang menyangkut pekerjaan. Nah, itu dapat dibedakan lagi. Jadi walaupun gue nggak bisa ketinggalan dengan handphone kemana aja, tetapi pola pikir gue membutuhkan handphone ini hanya untuk sekedar komunikasi, hanya untuk sekedar alat penunjang kehidupan gua dalam hal berkomunikasi, mencari rezeki di dunia ini, menjalin relasi di dunia ini. Bukan semata-mata penyembahan gua kepada handphone,
penyembahan gue kepada alat ini nih, handphone, meminta segala sesuatu dari handphone ini. Jadi harus dibedakan juga. Kalau berhala tuh berbeda, kita benar-benar sepenuhnya menyembah suatu benda dan meyakini benda tersebut, bahwa dengan benda tersebutlah kita diberikan rezeki kita diberikan hidup kita, nyawa kita dengan benda tersebut. Sama dengan makam, yang dulunya adalah seorang manusia juga seperti kita. Mungkin katakanlah dia itu adalah seorang alim, seorang yang memang dicintai oleh Tuhan. Tetapi kita tidak patut untuk menyembahnya, kita patut untuk menghormatinya. Kita wajib menghormatinya, menyayanginya, karena dia atau beliau adalah orang-orang yang disayangi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi jangan jadikan ini sebagai perdebatan. Jadi jangan dijadikan ini sebagai permusuhan. Karena pandangan-pandangan hidup seperti ini, jika nantinya akan terus digoreng, akan terus dipublikasikan, dan bahkan ada beberapa oknum yang cara penyampaiannya terlalu arogan atau penyampaiannya terlalu menyudutkan, bahkan menghina, bahkan sudah menghakimi. Karena hati orang gak ada yang tahu. Misalkan pada saat ini jika ada keris lah, sayangnya gue gak punya keris ya, ada keris, terus gue pegang keris di sini. Bisa saja karena gue pegang keris di sini, gue ngobrol begini kan, konten. Mungkin sebagian orang yang menonton akan punya pandangan yang lain, akan mempunyai asumsi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan mungkin itu karena dia cuman iseng aja, itu dia meyakini hal-hal kemusyrikan karena mempercayai keris, karena ada keris di sampingnya atau lain sebagainya. Begitu juga patung. Patung itu kan banyak, bahkan di kota besar seperti Jakarta banyak patung-patung pahlawan. Nah, itu kan suatu bentuk simbol bahwa negara menghormati ada seorang manusia yang membela negaranya sampai mengorbankan nyawanya untuk membela tanah airnya, sehingga didokumentasikan, dibuatlah suatu monumen, dan dibuatlah suatu monumen tersebut berupa patung yang menyerupai secara fisik diri pahlawan yang sudah meninggal, yang mati dalam perjuangan membela bangsanya. Ya, kita menghormati patung itu dalam arti menghormati bahwa beliau mengorbankan nyawanya, memperjuangkan rakyat kita, memperjuangkan bangsa kita. Dan mungkin saja jika tidak ada pahlawan-pahlawan tersebut, Indonesia tidak bisa merdeka. Atau mungkin saja kemerdekaan negara ini bisa jadi tidak di tahun 1945, bisa jadi di tahun 1980 baru bisa merdeka, bisa jadi di tahun 1990 baru bisa merdeka. Ya seperti itulah contohnya, bahwa kita harus menghormati, kita harus menghargai budaya-budaya negara kita, dan kita juga menghormati orang-orang yang sudah membela negara kita. Makanya dibangunlah suatu monumen-monumen yang berbentuk patung yang menyerupai dirinya. Dan itu tidak dapat dikategorikan bahwa patung-patung tersebut adalah berhala, bukan. Karena berhala itu menurut pandangan gue sesuatu yang disembah, sesuatu yang diyakini, yang menjadikan sesuatu itu atau benda itu atau suatu benda yang ada di alam semesta ini adalah suatu zat yang maha kuasa dan diyakini pada suatu daerah, pada suatu bangsa, bahwa benda itu atau suatu yang ada di alam semesta ini adalah Tuhan. Jadi janganlah mengkafir-kafirkan orang, janganlah memusik-musikkan orang jika orang tersebut mempertahankan benda-benda sejarah dan budaya-budaya yang ditinggalkan dari nenek moyang kita, dari leluhur kita. Karena itu adalah suatu nilai sejarah yang dapat kita ceritakan kepada anak-anak cucu kita nanti. Jika benda-benda sejarah tersebut dihilangkan, maka nilai sejarah negara kita pun akan hilang, dan kekuatan negara kita pun akan hilang, dikarenakan kita tidak punya nilai histori di dalam bernegara, kita tidak punya peradaban dalam negara, karena kita
memutuskan rantai sejarah kita, sehingga anak cucu kita nanti benar-benar blank, gak punya pandangan, gak punya cerita bahwa pada sebelum mereka ada cerita-cerita sejarah dan peninggalan-peninggalan sejarah negaranya, bangsanya, dengan simbol-simbol dan alat-alat persenjataan yang membantu memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Di negara Arab pun punya budaya, punya senjata juga, pedang dan lain sebagainya, punya tari-tarian juga di negara Arab, mempunyai budaya-budaya, simbol-simbol juga di negara Arab. Di Indonesia pun juga sama, mempunyai budaya dan sejarah yang bermacam-macam ragamnya, dan itu adalah suatu bentuk sejarah, dan itu adalah suatu bentuk budaya, dan itu adalah suatu bentuk peninggalan yang harus dilestarikan, yang harus dipertahankan. Jadi jangan samakan berhala dengan budaya, karena budaya adalah manifestasi dari leluhur kita yang membangun peradaban bangsanya, membangun peradaban negaranya, membangun peradaban rasnya di negara ini, sehingga sekarang kita bisa menikmati kemewahan, kita bisa menikmati hidup kita saat ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan perjuangan mereka, dan kita harus menghormati perjuangan mereka. Jangan sampai perjuangan mereka dan peninggalan-peninggalan mereka terlupakan dan bahkan hilang dikarenakan pandangan-pandangan yang negatif dari beberapa oknum di negara kita. Semoga gue berharap negara kita akan selalu hidup damai, akan selalu hidup rukun, dan mempertahankan nilai-nilai budayanya, jangan sampai bisa hilang.